Halo Sobat Hukum, selamat datang di konten narasi hukum, tempat di mana menyajikan video-video menarik membahas mengenai seputar hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang penganiayaan yang dialami oleh seorang satpam yang sedang bertugas di salah satu rumah sakit mitra keluarga di Bekasi. Tindakan penganiayaan yang dialami oleh orang tersebut berawal dari cekcok mulut antara keluarga pasien dengan satpam rumah sakit yang bekerja di salah satu rumah sakit di Bekasi. Akibat cekcok mulut tersebut, keluarga dari pasien melakukan tindakan penganiayaan sehingga korban mengalami pingsan dan tak sadarkan diri. Pada video sebelumnya, di video short, saya sudah membahas mengenai pasal penganiayaan berat yang dilakukan oleh si terduga pelaku. Info terbarunya, saya kutip dari salah satu media bahwa si terduga pelaku saat ini sudah ditangkap. Sebelum lanjut ke video pembahasan, bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan like, share, serta komennya di bawah. Baiklah, kita lanjut. Dengan tertangkapnya si terduga pelaku, salah satu dari pihak keluarga si terduga pelaku menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh satpam tersebut diselesaikan lewat jalur damai. Kasus pidana yang berpotensi diselesaikan melalui jalur damai atau jalur pengadilan, konsep ini seringkali terkait dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Ada beberapa kategori untuk diselesaikan melalui jalur damai dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 1. Tindakan penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Contohnya seperti tamparan atau dorongan yang dapat diselesaikan secara jalur damai. Yang kedua, tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
sistem peradilan pidana anak sangat menekankan pendekatan keadilan restoratif justice karena anak belum bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk sanksi pidana. Penting untuk dicatat, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur damai. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, perkosaan, korupsi besar, dan kejahatan terhadap keamanan negara umumnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai. Lalu, proses penyelesaian perdamaian damai harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Tidak boleh ada paksaan atau intimidasi terhadap korban. Nah, tanggapan saya kepada keluarga korban dari tindakan penganiayaan berat tersebut, saya berpandangan dari sisi hukum, kekerasan fisik yang dialami oleh korban tersebut sangat tidak mungkin untuk dilakukan penyelesaiannya melalui jalur damai, karena tindakan tersebut sudah termasuk tindakan penganiayaan berat yang hukumannya sampai 7 tahun. Jadi permintaan damai tidak otomatis menghentikan proses hukum. Dan kepada pihak korban untuk memprioritaskan keadilan dan keselamatan dari korban tersebut, serta pertimbangkan juga apakah permintaan damai itu tulus atau hanya strategi agar pelaku lolos dari hukuman. Sekian dulu Sobat Hukum pembahasan kali ini. Agar tidak ketinggalan info-info yang menarik, jangan lupa subscribe-nya dan terima kasih.